Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan integral yang kemarin ya. Minggu lalu kita udah membahas tentang integral tak tentu. Hari ini kita akan melanjutkan untuk integral tentu. Namun sebelum itu kita membahas tentang notasi sigma dan jumlah Riemann yang merupakan dasar dari integral tentu. Notasi sigma dan jumlah. Sebelumnya perhatikan jumlah berikut: 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 100 pangkat 2. Kemudian A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai AN. Nah, di sini bentuknya untuk yang ini ya. Coba perhatikan gambar persamaan ini, jumlah ini. Ini bentuknya sama. Jadi dari 1, 2, 3 seterusnya ini sama. Ini kita pangkatkan 2 semua, pangkatkan 2, ya kan? Dan yang berjalan ini ininya 1, 2, 3. Nah, ini berjalan sampai 100. Begitu pula untuk yang ini, ya. Ini sama semua, bentuknya adalah A dan yang berjalan ini adalah indeksnya 1, 2, 3, 4 sampai ke N. Dua jumlah ini kita bisa menuliskannya secara sederhana dalam bentuk notasi sigma. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah notasi sigma untuk jumlah yang pertama ini ya. Sedangkan ini adalah notasi sigma untuk jumlah yang ini ya. Nah, perhatikan di sini. Ini yang perlu dilihat di sini I-nya ya. I-nya dari 1 sampai 100. Yang mana I-nya itu ini tadi yang berjalan dari 1, 2, 3 sampai 100. Ini bentuk tetapnya, ini pangkat 2-nya ini bentuk tetap ya. Maka di sini kita tuliskan I-nya. I-nya kan berjalan ya. 1 sampai I-nya 1 sampai 100 ya. Nah, di sini kita tuliskan I-nya. I-nya terus dipangkatkan 2. Pangkat 2 ini sebagai bentuk tetapnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita uraikan, maka I-nya kan jalan dari 1 sampai 100 ya kan. Jadi mulai 1 berarti 1 pangkat 2 ya kan. Ditambah setelah I-nya 1 kemudian berjalan 2 pangkat 2 seterusnya sampai 100 pangkat 2. Nah, di sini kita berhenti, sudah berhenti kayak gitu ya. Begitu pula untuk yang bentuk kedua. Ini I-nya ini kan dari 1 sampai N ya. Maka yang berjalan itu I-nya kan, I berjalan dari 1 sampai N ya. Kemudian ini AI ya, karena bentuk tetapnya itu A dan yang berjalan indeksnya I-nya kayak gini. Berarti kita tuliskan AI kayak gitu ya. Lain sigma I-nya dari 2 sampai 4, AI dikali BI ya. Jadi yang jalan itu indeksnya A sama indeksnya B. Jalannya dari 2 sampai 4. Nah, coba kita lihat. Misalkan I-nya sama dengan 2. I sama dengan 2. I sama dengan 2, maka I-nya ini kita ganti 2. Nah, kita ganti 2. Ya. Kemudian berjalan lagi I-nya sama dengan 3 ya. Maka ini di sini A3 kali B3, I-nya kita ganti 3. Jangan lupa di sini tandanya adalah tambah ya. Operasinya adalah tambah karena sigma itu kan sum ya kan, jumlah kayak gitu ya. Kemudian setelah habis 2, 3 terus I-nya berjalan sama dengan 4, maka di sini kita tuliskan A4 B4. Nah, karena ini sampai 4, maka di sini sudah cukup berhenti di sini. Kemudian sigma J dari 1 sampai N 1 per J. Nah, coba perhatikan di sini J sama dengan 1 sampai N, maka di sini yang berjalan adalah J-nya. Dalam hal ini yang berjalan adalah 1 per J. Yang berjalan adalah penyebutnya ya kan. Bentuk tetapnya adalah 1 per ya. Jadi penyebutnya yang berjalan.
Kemudian di sini langsung saja. Ini untuk I sama dengan 1 maka 1 per 1. I sama dengan 2 maka 1 per 2. Seterusnya sampai N 1 per N, karena di sini berhentinya sampai N saja. Contoh selanjutnya, sigma K dari 1 sampai 4, K dibagi K pangkat 2 plus 1. Nah ini langsung aja K-nya kita ganti 1, berarti 1 per 1 pangkat 2 per plus 2. Kemudian K-nya berjalan lagi 2, ya, maka 2 per 2 pangkat 2 plus 1. Seterusnya sampai di sini, karena sampai 4 maka di sini 4 dibagi 4 pangkat 2 plus 1. Selanjutnya jika semua C dalam sigma I sama dengan 1 sampai NCI memiliki nilai yang sama, jadi C-nya ini konstanta, ya, maka sigma I sama dengan 1 sampai N C itu sama dengan, ini enggak ada I-nya ya, ini enggak ada I-nya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N itu maka C ditambah C ditambah C tambah C seterusnya sampai N kali. Maka nilainya ini adalah N kali C, ya, karena di sini tandanya adalah penjumlahan. Kemudian sifat-sifat sigma, teorema A, kelinieran sigma. Misalkan C adalah konstanta, maka berikut ini berlaku. Bahwa sigma CA itu sama dengan C sigma AI. Maksudnya, saya ulangi ya, sigma CAI itu sama dengan C kali sigma AI. Yang kedua, sigma AI tambah BI itu sama dengan sigma AI ditambah sigma BI. Kemudian ketiga, sigma AI dikurang BI itu sama dengan sigma AI dikurangi sigma BI. Contohnya ya, misalkan sigma I sama dengan sigma I dari 1 sampai 100 AI itu nilainya sama dengan 60. Kemudian sigma I dari 1 sampai 100 BI itu nilainya 11, ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung sigma I dari 1 sampai 100 2 AI dikurangi 3 BI ditambah 4, ya. Maka ini berdasarkan sifat kelinieran ini bisa kita pisah ya menjadi sigma 2AI dikurangi sigma 3BI dan ditambah sigma 4, ya. Kemudian untuk sigma 2AI ini berdasarkan sifat kelinieran yang pertama, maka ini sama dengan 2 sigma AI, ini sama dengan min 3 sigma BI, yang ini tetap, ya. Setelah itu AI I-nya dari 1 sampai 100, ya. Di sini diketahui bahwa sigma I sama dari 1 sampai 100 ini sama dengan 60, ya. Maka di sini langsung aja 2 dikali 60, ya. Kemudian ini 3 sigma BI. Sigma BI-nya dari 1 sampai 100 itu adalah 11. Berarti ini langsung dikali 3 kali 11. Dan ini berdasarkan sifat yang pertama tadi, yang ini ya, yang ini ya, bahwa sigma CI untuk I dari 1 sampai N itu sama dengan NC, ya, sama dengan NC. Nah berarti yang ini kan berarti konstantanya 4, ya, N-nya sampai 100, berarti 100 kali 4 kayak gini. Nah, di sini hasilnya. Oke ya. Kemudian ini beberapa jumlah khusus atau sigma yang sudah ada rumus umumnya kayak gitu, yang sudah ditemukan rumus umumnya. Jadi untuk sigma I ini sama dengan untuk dari I dari 1 sampai N, rumus umumnya adalah N dikali N plus 1 per 2. Kemudian untuk I pangkat 2 rumus umumnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, untuk I pangkat 3, ini N dikali N plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Kemudian untuk I pangkat 4, ini ya,
N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 dikali 3N plus dikali 3N pangkat 2 plus 3N min 1 dibagi 30. Kita diminta untuk menentukan rumus dari sigma J plus 2 dikali J min 5 untuk untuk J dari 1 sampai M ya. Nah, kita kalikan dulu satu per satu ini ya. J plus 2 dikali J min 5 ini kita kalikan satu per satu. Nah, kan jadi ini ya. Kita bisa gunakan rumus yang tadi. Rumus ini tadi ya. Rumus ini, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal barusan. Nah, ini. Nah, ini setelah kita kalikan satu per satu, kemudian kita pisahkan pakai yang teorema kelinieran tadi ya. Kita pisahkan jadi sigma J pangkat 2 dikurangi 3 sigma J dikurangi sigma 10. Nah, J pangkat 2 ya untuk untuk J dari 1 sampai N, ini kan di sini tadi berapa? Untuk yang pangkat 2 kan ini berarti ya, berarti N dikali N plus 1 per 2. Coba kita lihat di sini, berarti J pangkat 2 ini kita tuliskan. Yang ini ya. N dikali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Nah, maka di sini J pangkat 2, di sini untuk J-nya dari 1 sampai N, maka N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Ya. Kemudian untuk 3 sigma J tadi dari J dari 1 sampai N ini berarti ini ya, N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, di sini ada min 3-nya kita tuliskan juga. Kemudian yang ini berarti kan N kali C. C-nya 10 berarti N kali 10 atau 10N. Nah, kemudian ini kita uraikan dulu. Kita hitung, kita sederhanakan biasa aja, kita samakan penyebutnya menjadi 6 gitu ya. Kemudian nah ini jadilah seperti ini ya. Ini hitungan aljabar biasa aja kan ya. Nah, kemudian ini juga tinggal memfaktorkan biasa aja, tinggal ini, oke ya. Selanjutnya, berapa banyak jeruk pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini sebenarnya gambarnya itu kayak gini. Pada gambar yang atas sendiri ini, banyaknya jeruk yang atas sendiri ini berarti 1 ya. Gambarnya gini, anggap aja gambarnya gini. Kemudian yang kedua, baris kedua itu berarti ada 4 gini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi kan yang atas sendiri kan di sini. Ya kan, yang ini baris pertama, ini baris keduanya ini. Kemudian baris ketiganya itu jadi gini, diantaranya ini ya, diantaranya ada 3 gini. 1, 2, 3. Ini baris ketiganya seperti ini. Nah, jadi baris keduanya itu ada diantaranya ini kan. Ya. Kemudian baris pertamanya ada di atasnya yang ini. Kayak gitu. Itu seterusnya sampai bawah. Kemudian kita lihat ternyata ini kan berarti kalau baris pertama 1 ya, baris kedua berarti 2 kali 2, baris ketiga berarti ini kan, baris ketiga kan ini ya, baris ketiga berarti 3 kali 3 ya. Berarti ini pada baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai 7 kali 7. Berarti 1 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Seterusnya sampai 7 pangkat 2. Kayak gini ya. Sampai 7 pangkat 2. Nah, kalau kita lihat ini berarti ini kan mirip dengan sigma I pangkat 2. Tapi di sini I-nya itu bukan sampai N, tapi hanya sampai 7. I-nya dari 1 sampai 7. Nah, rumusnya tadi apa? Rumusnya kan N berapa? N kali N plus 1 per 2. Gini ya tadi rumusnya ya. Nah, saya tunjukkan dulu di sini. Nah, nih. Ini ya. Untuk
sigma I pangkat 2. Oh, salah, maaf. Sigma I pangkat 2 berarti yang ini ya, N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Kalau tadi yang saya katakan ini tapi nggak ada pangkat 2-nya kan, berarti yang benar yang ini ya. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Coba kita N plus 1, 2N plus 1. Nah, di sini. Nah, ini udah ada ya. Jadi N dikali N sigma I pangkat 2, I-nya dari 1 sampai 7. Sampai 7 ini sama dengan berapa tadi? N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Kayak gini ya. Nah, ini N-nya tinggal masukkan aja. N-nya kan sampai 7. Ini langsung aja kita masukkan 7 dikali 8 dikali 2 kali N. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Nah, dibagi 6. Nah, ini hasilnya 140 di sini ya. Nah, kita akan membahas tentang pendahuluan luas yang menjadi dasar dari jumlah Riemann, dalam hal ini integral tentu ya. Nah, coba kita lihat gambar-gambar berikut. Judulnya ini kita sebenarnya mau mencari luasnya lingkaran. Gambar ini ya, untuk gambar ini kita sebenarnya mau mencari apa tadi? Luasnya lingkaran, tapi berdasarkan poligon. Ini poligon sisi 4 ya. Ini sisi 8 kayak gini ya. Ini sisi berapa ini ya? Berapa ini? Kalau kita tarik ke sini berarti ini sisi 16 ya. Nah, coba perhatikan kalau misalkan kita akan mencari luasnya lingkaran dengan poligon-poligon ini. Semakin banyak poligon, ini kan tadi kan poligon 4, poligon 8, ini 16 kan kayak gitu ya. 16. Semakin banyak poligonnya, maka dia semakin mendekati lingkaran tersebut ya. Coba misalkan ini poligon 4 atau persegi ya. Nah, coba dilihat di sini. Nah, ini adalah error atau sisa yang terbuang. Nah, ini kan berarti tidak terhitung, ini tidak terhitung, ini tidak terhitung ya. Untuk 8. Nah, yang tidak terhitung semakin dikit ya, semakin kecil kayak gini ya. Nah, semakin banyak lagi poligonnya 16. Nah, ini semakin kecil lagi ya. Jadi semakin besar poligonnya, artinya misalkan Pn itu poligon ke N, maka N-nya semakin banyak ya, semakin besar N-nya, maka luas poligon tersebut semakin mendekati luasnya lingkaran kayak gitu ya. Jadi ini poligonnya ada di dalamnya lingkaran. Nah, bedanya kalau yang ini, yang bawah ini poligonnya ada di luar ya. Jadi kalau tadi ini adalah yang tidak terhitung ya. Kalau ini adalah terhitung lebih ya. Ini kelebihannya. Kalau ini tadi kan kekurangannya ya, untuk yang di dalam poligon lingkaran, poligon dalam lingkaran. Kalau poligon di luar lingkaran, ini adalah kelebihan dari luas seharusnya. Poligon 4 ya. Ini yang pertama, ini tadi kan poligon 4. Ini poligon 8 ya. Semakin banyak poligonnya, maksudnya semakin besar N-nya, maka semakin sedikit pula kelebihannya. Nah, kelebihannya kan dikit ya. Kalau tadi kan segini ya. Ini cuman kecil-kecil kayak gini. Nah, ini untuk poligon 16. Nah, ini juga kelebihannya juga dikit-dikit kayak gini ya. Sama, jadi poligonnya ada di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran, semakin banyak PN-nya ya, N-nya semakin besar,
PN itu kan berarti poligon N ya. N-nya semakin besar maka dia semakin mendekati luas lingkaran. Nah, di sini coba kita lihat. Limit N-nya menuju tak hingga ya. Jadi N-nya kita besarkan sampai menuju tak hingga. Sehingga limitnya A ini area, luas PN ini hampir sama dengan luas lingkaran kalau N-nya menuju tak hingga. Luas menurut poligon dalam ya. Nah, misalkan ini langsung dikasih ilustrasi contoh ya. Misalkan R itu daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 ya. Jadi di sini ya. Kan sebenarnya kan gini toh. Ya. Ini gini. Kemudian sumbu x itu kan ini kan. Sumbu X ini, kemudian dan garis tegak X pangkat 2. Nah ini, nah jadi daerah R yang dimaksud adalah ini yang warna biru ini ya. Jadi daerah R dibatasi oleh Fx sama dengan X pangkat 2, sumbu X dan garis tegak X sama dengan 2. Kemudian kita akan menghitung luasnya R ya. Jadi ini kan X-nya itu kan dari, loh ya Allah kualik, X-nya itu dari 0 ya, dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2, karena kan dibatasi dari ini kan, dibatasi X, sumbu X, terus kurva ini sama garis ini kan ya, maka di sini X-nya dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2. Kemudian selang 0,2 ini kita partisi atau kita bagi-bagi menjadi N ya, kita bagi ini menjadi N ya, ini kita bagi sampai N. Jadi ini X0 nya ada di titik 0, kemudian XN nya ada di titik 2. Nah ini kita bagi X2, X3, X4, X5, X sampai XN-1 sampai XN kayak gitu ya. Kita partisi menjadi N bagian. Jadi kan ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 sampai ini bagian ke N kayak gitu ya. Kita bagi selang 0 sampai 2 itu menjadi N partisi atau N bagian. Karena ini selangnya tadi itu panjangnya kan 2, dari 0 sampai 2, maka panjangnya adalah 2. Nah, kalau dibagi menjadi N bagian yang sama panjang, N bagian sama panjang, maka setiap bagian ini, setiap selang bagian ini panjangnya adalah 2 dibagi N ya. Karena panjangnya interval yang besar ini 2 ya, 0 sampai 2 kan panjangnya 2. Kemudian dibagi N bagian, maka panjang setiap bagian itu adalah 2 dibagi N. Di selang ini tadi kita partisi menjadi N bagian dengan menggunakan titik-titik ini ya. Jadi ini X0, X1 kita menggunakan titik-titik X0, X1, X2, X3 sampai XN untuk mempartisi selang 0 sampai 2 ini menjadi N bagian. Kemudian jadi ini ya, tadi kan selang dari 0 sampai 2 kita bagi menjadi N bagian. Selang 0 sampai 2 tadi itu kan sebenarnya memuat daerah R toh. Jadi kalau daerah R kita partisikan, daerah R ini kita partisikan menjadi N bagian, jadinya kayak gini. Ini 0, titik 0, ini sampai 2 toh tadi ya. Nah, 2 ini sampai XN. Jadi ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, seterusnya sampai ini adalah bagian ke N ya. Jadi gambarnya kan kayak gini. Ini ya, saya tunjukkan lagi di sini. Ini kalau kita bagi menjadi N, berarti kan ini kita bagi ya. Kita bagi sebanyak N ya, sampai N. Ini selangnya tadi, ini selang yang kita bagi tadi menjadi N. Ya, kita terapkan ke sini ya, kita angkat ke atas gini. Nah, sehingga menjadi kotak-kotak kayak gini ya. Nah, jadi ini ya. Daerah R kita bagi-bagi menjadi N partisi, kemudian kita buat persegi panjang kayak gini ya untuk setiap partisinya. Kayak gini ya. Nah, ini
untuk X1 ini berarti kan ini letaknya di sini toh. Ya. Ini adalah titik 2 per n. X1 itu berarti nilainya 2 per n ya. X2 ini berarti 2 dikali delta X ya. Maka di sini adalah 4 per n. Gini aja, saya berikan contoh. Misalkan saya punya titik dari 0 sampai 2 ya, sama kayak tadi. Ini saya partisi menjadi 10 bagian. Jadi anggap aja n-nya itu sama dengan 10 ya. Maka ini 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berarti X1, X0 ya. Ya, kemudian ini X1, X2, X3 ya. Seterusnya sampai X10 ya. Maka X0 ini kan letaknya ada di 0 ya. X1 letaknya ada di berapa? Berarti kan ada di 2 dibagi N kan, N-nya 10 kan, berarti 2 per 10. Berarti ini adalah X1 letaknya ada di 0,2. Untuk X2 berarti ini tadi kan delta X-nya berapa? Delta X-nya berarti kan 2 per N ya. 2 per N 2 kali, berarti 0,4. Ya, ini X2 ya, 0,4. X3-nya berarti 3 dikali delta X ya. Delta X itu dari ini ke sini gitu loh. Ini kan berarti 2 kali, 3 kali kan kayak gitu ya. Ini adalah delta X-nya. Delta X ya. Nah, berarti kemudian ke sini berarti 4 dikali delta X kayak gitu. Sama dengan ini. Maka letaknya X1 itu ada di 2 per n ya. Kemudian letaknya X2 itu berarti ada di 2 dikali delta X. Delta X-nya kan ini 2 per n. Berarti 2 dikali delta X dikali 2 per n berarti 4 per n ya. Jadi untuk X ke I itu dia letaknya adalah di I dikali delta X. Berarti 2I per n ya untuk sebarang I. Nah, sedangkan untuk di sini ya, berarti untuk Xn min 1 letaknya di mana? Xn min 1 itu berarti kalau ini I di sini jadi I, maka kalau n min 1 di sini jadi n min 1. N min 1 dikali delta X. Delta X-nya adalah 2 per n. Nah, berarti n min 1 dikali 2 per n. Ini ya. Sehingga kalau n, ini n, berarti ini n ya. Ya kan? Kalau ini n maka di sini n. Nah, jadi di sini n dikali delta X. Delta X-nya 2 per n. Ya, ini coret. Nah, di sini 2. Oleh karena itu, nah ini ya. Ini tadi kan titiknya 0, di sini 2. Xn-nya itu ada, letaknya itu ada di titik 2. Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kalau kotak-kotak ini saya perbesar, ini kotak-kotak ini kalau saya perbesar, misalkan saya ambil sembarang ya, sembarang kotak, anggap aja ini saya ambil. Nah, ini saya perbesar menjadi di sini ya. Ini kotak ke I, ini kan kotak ke I ya, partisi ke I ya. Nah, berarti kalau misalkan partisi ke I, ini kan partisi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, anggap aja seperti itu ya. Berarti kalau ketiga, berarti yang ini X2, batasnya ini X3. Berarti kalau ini X4 ya, partisi keempat ya, maka di sini sebelah sininya X3, sebelah kanannya adalah X4. Batasnya itu loh maksud saya. Jadi kalau misalkan saya ambil bagian ke I, ya ke I, maka di sini XI, ya di sini XI, maka di sini sebelumnya XI adalah XI dikurangi 1, kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini
XI dikurangi 1 sama XI. Ini adalah letak titik ini, batasnya persegi panjang yang ini. Kayak gitu ya. Kemudian, nah di sini adalah panjangnya apa tadi? Delta X kan? Ya, 2/n kan tadi, delta X-nya itu ya. 2/n. Kemudian, tingginya ini, kalau tingginya ini kan sampai sini, tapi yang kita gunakan itu kan di sininya kan. Ya, yang pas di kotaannya dan pas di kurvanya itu berarti ada di titik XI-1. Nah, berarti ini tingginya ini adalah fx I-1. Nilai fungsi f dari XI-1. Ya. Jadi, dimensinya atau ukuran persegi panjang untuk partisi ke I itu adalah delta X dikali F XI-1. Maka luas dari persegi panjang ini, area atau luasnya itu adalah panjang dikali lebar panjangnya F XI-1 dikali delta X. Sehingga luas ARN, ya, luas R yang dibagi menjadi N partisi, ya, luas R yang dibagi menjadi N partisi itu sebagai berikut. Ya. Berarti kan tadi kan area luas untuk partisi ke I itu kan ini ya. Nah, berarti kita langsung masukkan aja I-nya misalkan mulai dari 1 ya. Partisi ke 1 A1 itu luas partisi ke 1 itu berarti F XI I-nya kita ganti 1 dikurangi 1 kali delta X. Ya. 1 dikurangi 1, 0. Berarti di sini Fx kali delta X. Ya. Maka di sini Fx0 dikali delta X. Nah, di sini. Ya. Ini adalah untuk partisi pertama. Ya. Luas untuk partisi pertama. Kemudian partisi kedua berarti A2. Ya. Luas untuk partisi kedua berarti A2. A2 sama dengan apa tadi di sini? F X I-nya kita ganti 2 ya. 2 dikurangi 1 delta X. Nah, berarti luas untuk partisi kedua adalah Fx1 dikali delta X. Nah, di sini. Ya. Kan dibagi sampai N partisi ya. Berarti untuk partisi ke N ya, luas untuk partisi ke N AN atau kita tuliskan AN, luas untuk partisi ke N. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. F X I-nya itu sama dengan N dikurangi 1 dikali delta X ya. Maka di sini F X N-1 dikali delta X. Kayak gini ya. F X N-1 dikali delta X. Kemudian Fxi ya. Jadi ini anggap aja ini Fxi ya. I-nya nanti tinggal ganti indeksnya ini. 1 0 2 kayak gitu ya. Fxi berapakah nilai dari Fxi? Ya kita masukkan ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya tadi siapa? Nah, ini ya. Fungsi awalnya tadi apa? Fx sama dengan X pangkat 2. Berarti kalau Fxi maka Xi pangkat 2 kan kayak gitu ya. Nah, kita masukkan ke fungsi awalnya di sini. Fxi dikali delta X. Fxi fungsinya tadi Fx sama dengan X pangkat 2. Berarti Fxi itu sama dengan Xi pangkat 2. Xi pangkat 2. Ya. Kemudian ini kita kalikan delta X, ya. Nah, padahal Xi tadi apa? Xi kan kita tahu, Xi-nya sama dengan ini ya. Xi-nya sama dengan ini. Maka hilang ya, saya tuliskan lagi di sini.
ini kan areanya itu Fxi kali delta X. Fxi dikali delta X. Fxi-nya berarti Xi pangkat 2 tadi ya. Kemudian dikali delta X. Sedangkan Xi-nya itu sama dengan 2i per N. Ya, tadi sudah diketahui di atas tadi ya, bahwa Xi itu sama dengan 2i per N. Ini pangkat 2. Nah, delta X-nya sendiri adalah 2 per N. Kayak gini ya. Nah, kemudian 2i per N pangkat 2 berarti 4i pangkat 2 per N pangkat 2. Ya, ini masih dikalikan dengan 2 per N. Ya, sehingga ini berapa? Ini adalah 4i pangkat 2 dikali 2 berarti 4 kali 2 8. I-nya pangkat 2 dibagi N-nya pangkat 3 ya. Nah, jadi 8i pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Nah, atau bisa kita tuliskan sebagai 8 N pangkat 3 dikali I pangkat 2. Lanjutkan lagi, kemudian ini tadi, ini kan Fx0 dikali delta X ya. Sedangkan di sini Fxi kali delta X itu sama dengan 8 per N pangkat 3 I pangkat 2 ya. Jadi kalau di sini I maka di sini I. Berarti kalau di sini 0 maka ini kita ganti 0 ya. Jadi 8 N per 3 dikali 0 pangkat 2. Seterusnya semuanya. Jadi kalau di sini I-nya sama dengan 1 ya. Ini kan sama ya, mirip gitu loh maksudnya. Berarti kalau di sini Fx1, di sini Fxi, maka ini di sini I di sini kita ganti 1. Nah, di sini 8N pangkat 3 dikali 1 pangkat 2. Seterusnya ini sampai Fxn-1. Berarti di sini I-nya itu sama dengan N-1 sehingga I di sini kita ganti N-1. Kayak gini. Sekarang perhatikan bentuk ini, jumlah ini ya. Perhatikan ini. Ternyata di sini sama-sama ada 8N, 8 dibagi N pangkat 3-nya semua ya. Sampai akhir ini ada 8 dibagi N-3. Nah, sehingga di sini 8 per N-3 ini kita keluarkan. Kita keluarkan di sini, kita faktorkan gitu maksudnya. Berarti kan tertinggal 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 kan sama dengan 0 ya. Jadi di sini tidak dituliskan ya. Kemudian 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, seterusnya sampai N-1 pangkat 2. Nah, sekarang terbentuk ini ya. 8 dibagi N pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 seterusnya sampai N-1 pangkat 2. Nah, ini kan bentuknya sebenarnya mirip dengan rumus sigma yang tadi itu ya, yang sudah kita bahas. Untuk I sama dengan I pangkat 2. I-nya dari 1 sampai N-1. Kalau tadi kan sampai N saja. Nah, ini sampai N-1. Rumusnya bagaimana untuk sigma I dari 1 sampai N-1 I pangkat 2? Ini rumusnya apa? Berarti kan ini kalau sampai N saja ya. Kalau sampai N saja ini rumusnya N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, tapi sekarang kita ini bukan sampai N, tapi sampai N-1. Maka di sini ini kita ganti N-1 dikali N-1, ini kan kita ganti N-1. N-1 plus 1 itu sama dengan N. Kemudian 2N, N-nya kita ganti N-1 berarti 2N dikurangi 2 ditambah 1. Itu sama dengan 2N-1 dibagi 6. Nah, jadi rumusnya ini. Di sini ya.
Nah, N-1 kali N dikali 2N-1 bagi 6. Nah, kemudian yang ini kita pindah ke sini. Nah, ini kita balik ya. N-nya pindah ke suku yang sebelah sana, 6-nya pindah yang sebelah sini. Ya. Ini langsung aja berarti. Nah, ini sama-sama ini karena ada N, ini dibagi N pangkat 3 ya, maka ini kita bagi dulu lah, kita pisah dulu lah. 8/6 dikali 2N pangkat 3 per N pangkat 3 dikurangi 3N pangkat 2 per N pangkat 3 ditambah N dibagi N pangkat 3. Ini kita pisah-pisah ya. Nah, kemudian ini kita coret, ini kita coret, tinggal 2 di sini. Kemudian ini N-nya pangkat 2, ini pangkat 3, berarti tinggal 3N. Nah, ini N-nya kita coret, ini kita coret, tinggal pangkat 2. Nah, di sini. Nah, tersisa ini. Ya. Jadi, luas daerah R yang telah dibagi menjadi N partisi, itu tadi berapa? Ini ya, 8/3 dikurangi 4/N ditambah 4 dibagi 3N pangkat 2. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan N-nya itu, jadi ini daerahnya kita bagi sebanyak N, di mana N-nya itu menuju tak hingga. Ya, sebelumnya saya kasih tahu ini, misalkan ini daerah R ya. Kalau kita bagi menjadi 2, berarti kan kayak gini ya, straight. Nah, ini seperti kayak gini kan. Nah, errornya semakin besar. Ini kan kecil-kecil, di sini kan kecil-kecil. Ini errornya semakin besar ya. Kalau misalkan kita bagi 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini 0, ini kan. Nah, ini juga masih besar, ya kan? Artinya apa? Artinya semakin banyak kita membagi, ya, kita membagi N partisinya itu semakin banyak N-nya, itu errornya semakin kecil, ya kan? Ini semakin kecil, ya. Artinya N-nya semakin besar, maka errornya semakin kecil. Jadi agar luas Rn itu semakin mendekati luas R, ya, luas R tadi itu, maka N-nya harus semakin besar. Itu menuju tak hingga. Sebesar mungkin N-nya, sehingga N-nya menuju tak hingga, ya. Kalau N-nya menuju tak hingga, maka limit ARN ini menjadi ini kan, limit N menuju tak hingga 8/3 dikurangi 4/N ditambah 4/3N pangkat 2. Nah, kalau 4 dibagi tak hingga itu kan berarti mendekati 0 ya. 4 dibagi, apalagi kalau dibagi 3 pangkat 2 tak hingga pangkat 2, berarti kan semakin kecil juga, berarti ini menuju 0, ini menuju 0. Maka nilai limit untuk N menuju 0 ini adalah 8/3. Jadi luas AR, ya, luas AR itu adalah 8/3 karena di sini ada limit N menuju tak hingganya, sehingga di sini tinggal 8/3 aja. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini ya. Jadi semakin banyak partisinya, semakin banyak dibagi, ini kan semakin banyak kan kayak gini ya. Nah, ini errornya semakin kecil, ya. Ini kecil-kecil kan, errornya kecil-kecil ini aja, ya. Ini kalau dibagi menjadi 7, errornya segini, ya. Dibagi 14, errornya semakin kecil, ya. Ini errornya kalau dibagi 28, errornya semakin kecil lagi, ya. Jadi errornya semakin kecil. Semakin besar N, maka errornya semakin kecil. Artinya semakin luas Rn itu semakin mendekati luas R, kayak gitu ya. Sehingga kalau N-nya itu menuju tak hingga, maka errornya akan menuju 0, kayak gitu ya. Sehingga dia adalah luas dari R itu sendiri.
Sekarang luas R menurut poligon luar. Kalau tadi kan poligonnya di dalam gini ya. Poligonnya ada di dalam daerahnya ini ya. Sekarang bagaimana luasnya kalau poligonnya itu ada di luarnya ini kayak gitu ya. Bagaimana, apakah nanti pada akhirnya luas ARN itu tetap 8/3 atau tidak kayak gitu kan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau tadi kan gini ya, kalau kita perbesar tadi kan gini ya. Nah, ini gini ya. Sorry maaf, saya ulangi. Misalkan gini ya. Nah, tadi kan partisinya kan kayak gini ya. Errornya di sini ya. Nah, jadi ini poligon dalam, ini kurvanya. Tapi beda dengan ini. Jadi kan kita kalau yang poligon dalam kita ambil batas yang sebelah kiri ya. Tapi kalau poligon yang luar itu kita pakai batas kanannya ya. Jadi batas kanannya gini. Nah, ini ya. Jadi kita pakai yang sebelah ini. Untuk luas yang ini maka kita pakai ini. Untuk luas yang ini maka kita pakai ini. Ya. Coba saya perlihatkan. Kalau dalam berarti kan gini ya. Ini kalau dalam kan berarti gini ya. Nah, kalau poligon dalam tingginya itu kita pakai, misalkan tingginya yang ini ya, maka kita pakai yang sebelah kiri ya. Tapi kalau poligon dalam poligon luar, misalkan luas poligon partisi yang ke ini, maka kita tingginya pakai yang ini ya. Misalkan kita mau cari luasnya partisi ini ya, partisi yang ini. Kalau poligon dalam kan tingginya pakai yang sebelah kiri. Tapi kalau poligon luar kita tingginya pakai yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi segini, bukan segini ya. Kayak gitu. Nah, jadi ini poligon kalau misalkan kita ambil sebarang partisi ke I, maka ini kan lebarnya tetap sama ya, delta X. Nah, kemudian ini adalah tingginya berarti pakai XI, sehingga tingginya adalah FXI gitu. Areanya di sini kalau tadi FXI min 1, kalau di sini untuk poligon luar areanya adalah FXI dikali delta X. Perhitungannya akan mirip dengan yang luar yang dalam, cuman di sini mulai dari, kalau tadi kan FXI min 1 fx0 ya. Di sini tadi kan mulai dari fx0. Kalau ini mulai dari fx1 berakhirnya sampai fxn ya. Untuk delta n-nya tetap. xi-nya nanti seperti apa juga tetap kayak gitu ya. Nah, ini tinggal menjumlahkan aja di sini. 8 per n pangkat 3 ini perolehannya juga sama dengan yang atas tadi ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan di sini XI, maka di sini 1/2. Ini X1 maka di sini 1/2. Nah, di sini sampai XN maka di sini N pangkat 2 kayak gitu ya. Nah, kemudian ini 8N/3-nya ini kita faktorkan juga di luar di sini ya. Nah, maka di sini tinggal 1/2 ya, di sini 2/2, di sini N/2 kayak gini ya. Nah, ini tetap sama, kita menggunakan rumus apa tadi? Sigma tadi ya. Tapi ini rumus sigmanya ini I-nya dari 1 sampai N ya. Ini kan sampai N, dari 1 sampai N. Nah, maka ini langsung pakai rumus yang di atas tadi itu. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6 ya. Kemudian sama alurnya juga sama. Ini kita bolak-balik ya. N pangkat 3-nya di sini, 6-nya pindah ke sini. Kayak gitu ya. Nah, ini langsung kalau kita jabarkan ini, kita uraikan berarti kan 2N pangkat 3 per N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 per N pangkat 3 ditambah N dibagi N pangkat 3 ya. Nah, ini habis tinggal 2 ya. Tinggal 2.
Di sini masih ada 8/6. Berarti 2 ini tinggal 3/n. Yang ini tinggal 1/n pangkat 2 ya. Nah, ini kalau kita kalikan 1/1 ini menjadi ini. Oke ya. Dan ini juga sama ya. Untuk AR-nya ya berarti limit untuk N menuju tak hingga, sehingga errornya semakin kecil juga kan, kayak gitu ya. Nah, ini kita masukkan ya wis, ini habis kan 0. Kalau 4 dibagi tak hingga 0, 4 dibagi 3 kali tak hingga pangkat 2 juga 0. Nah, tinggal 8/3. Jadi kesimpulannya apa? Kita menggunakan poligon luar ataupun poligon dalam, nilai limitnya itu akan sama, yaitu 8/3 kayak gitu.